mendengar suara saya? Dengar, Bunda. Oke, baiklah. Ya, bagaimana tugas yang kemarin? Apakah sudah diselesaikan? Sudah, Bunda. Ya, oke, baik. Boleh disampaikan mungkin 2 mahasiswa, raise hand. Apa temuannya sebelum saya mau membahasnya? Monggo. Ya. Tunggu. Bu Sukamti, monggo Bu Sukamti. Ibu, ini saya mengambil ini, Bun. Tunadaksa, tunaganda maksudnya. Tunaganda. Pengertian tunaganda atau multiple handship menurut Johnson dan Macroft, tunaganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti intelijensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi di masyarakat. Walker 1975 berpendapat mengenai tunaganda sebagai berikut, yaitu seseorang dengan dua hambatan yang masing-masing memerlukan layanan-layanan pendidikan khusus. Yang kedua, tunaganda adalah seseorang dengan hambatan-hambatan ganda yang memerlukan layanan teknologi. Terus yang ketiga, seseorang dengan hambatan-hambatan yang memerlukan modifikasi khusus. Bisa disimpulkan bahwa anak tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi dua jenis kelainan atau lebih, baik fisik, mental, emosional, maupun sosial yang menyebabkan kesulitan pendidikan yang serius. Ada tokoh-tokoh dunia yang memiliki kelainan tunaganda tetapi mampu sukses dalam hidupnya. Salah satunya adalah Tom Sullivan, adalah seorang aktor yang sukses meskipun beliau menyandang fame sebagai tunanetra. Dan juga ada Helen Keller, adalah seorang tunaganda yang dikenal sebagai dosen, penulis, dan juga ahli isyarat. Ya, oke. Baik. Masya Allah ya, ternyata tunaganda pun juga bisa menjadi orang yang sukses ya, bermanfaat bagi masyarakat, bagi manusia-manusia di muka bumi ini gitu ya. Ya, teman-teman, saya belum membuat tautan untuk tugasnya ya, kalau nggak salah ya. Belum, Bunda. Belum ya. Ada. Sekarang tanggal 14. Oke, saya tautkan di sini, nanti teman-teman langsung langsung bisa di-upload ya. Saya beri waktu sampai nanti malam ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sukamti. Ada yang lain? Silahkan. Atau ada yang menambahkan tunaganda tadi ya dari Bu Sukamti? Ya, silahkan untuk raise hand. Siapa lagi yang tunaganda? Mungkin ada yang akan ditambahkan dari Bu Sukamti. Ada? Oke, baik. Ada lagi yang akan menyampaikan, yang lainnya mungkin? Ya, Ibu Eka Vera, silahkan. Assalamualaikum, selamat siang Bunda. Izin saya share screen ya Bunda. Boleh, silahkan. Sampun sudah terlihat ya Bunda? Ya, sudah. Kok tidak bisa juga? Ya Bunda. Sudah kelihatan ya Bunda? Sudah kelihatan.
Kali ini saya Eka Ferawati untuk tugas diagnosanya. Yang pertama, saya untuk makna anak berkebutuhan khusus sendiri. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan perhatian dan dukungan tambahan dalam aspek pendidikan, sosial atau fisik karena memiliki kondisi tertentu. Kali ini saya akan memaparkan tentang tunanetra. Ada dua ya sepertinya tugasnya ya. Iya, ada dua, Bunda. Oke, Tunanetra dan apa Bu Eka? Saya tunanetra dan tunarungu, Bunda. Tunanetra dan tunarungu. Oke. Tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang mengalami gangguan atau hambatan pada fungsi indera penglihatannya, baik secara total maupun sebagian. Dan di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari tunanetra yaitu tidak dapat melihat atau buta. Asal usul kata tunanetra sendiri secara etimologis berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, tuna yang berarti kehilangan atau kerusakan, dan netra yang berarti mata atau penglihatan. Dengan demikian, tunanetra merujuk pada kondisi kehilangan atau kerusakan penglihatan. Yang berikutnya, klasifikasi tunanetra. Tunanetra ini terbagi menjadi yaitu yang pertama buta total atau total blindness, individu yang tidak memiliki penglihatan sama sekali. Yang kedua yaitu low vision atau penglihatan terbatas, individu yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan, seperti membaca tulisan biasa meskipun dengan kacamata. Kemudian dari perspektif medis dan pendidikan, ini seseorang dikategorikan sebagai tunanetra jika memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang, atau memiliki bidang pandang kurang dari 20 derajat. Dalam konteks pendidikan, anak tunanetra adalah mereka yang tidak dapat menggunakan indera penglihatannya secara efektif dalam proses pembelajaran. Mereka memerlukan media pembelajaran khusus seperti huruf braille yang kita kenal, atau materi dengan ukuran huruf yang lebih besar serta bantuan dari guru pendamping untuk memahami pelajaran. Kemudian ini pendidikan dan pembelajarannya. Untuk anak tunanetra ini memerlukan pendekatan khusus. Yang pertama yaitu pengalaman sensorik langsung, yaitu pembelajaran melalui perabaan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan untuk memahami objek dan konsep. Kemudian media pembelajaran khususnya yaitu penggunaan huruf braille, audiobook, dan lain-lain. Kemudian ini ada alat bantu dan teknologi yang bisa digunakan untuk penyandang tunanetra. Yang pertama yaitu tongkat lipat, kemudian jam bicara dan braille, komputer bicara, printer braille, dan gelang printer. Nah, ini ada interaksi sosial dan etika. Untuk interaksi sosial bagi penyandang tunanetra ini yaitu yang pertama memberi salam dengan sentuhan ringan seperti menepuk bahu dan sebagainya. Kemudian yang kedua menyebutkan nama, menghormati ruang pribadi, hindari menyentuh tanpa izin, dan jelaskan tujuan Anda dengan jelas. Yang berikutnya yaitu memberikan informasi verbal, deskripsikan lingkungan sekitar atau situasi yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, ini saya mengambil tunarungu, Bunda. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian maupun total. Dan gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Istilah tunarungu dianggap lebih sopan dan formal dibandingkan tuli dalam konteks medis dan sosial. Penyebabnya ada beberapa, yaitu sebelum lahir, saat lahir, dan setelah lahir. Kemudian untuk pendidikan untuk anak tunarungu ini bisa difasilitasi atau pendekatan khusus dengan disekolahkan di sekolah luar biasa ataupun pendidikan inklusif. Untuk alat bantu pendengaran, di sini bisa menggunakan alat bantu dengar atau hearing aid, implan cochlea, dan aplikasi atau teknologi pendukung. Aplikasi dan teknologi pendukung
Ini misalnya ponsel yang bisa mengubah suara menjadi teks atau mungkin memberikan peringatan visual. Kemudian interaksi sosial dan komunikasinya yaitu bisa menggunakan bahasa isyarat yang sering kita lihat di mungkin di berita atau di televisi. Kemudian di acara-acara. Yang kedua, pendidikan inklusif, pelatihan bagi guru dan teman sebaya. Ini adalah referensi yang saya ambil, Bunda. Ada sumber artikel dari tunanetra, kemudian ini adalah sumber referensi yang saya ambil dari artikel untuk tunarungu. Terima kasih, begitu saja Bunda. Ya, luar biasa, terima kasih ya, lengkap sekali ya Bu Eka Ferawati, Masya Allah, luar biasa. Ya, sepertinya saya harus menyiapkan link Google Drive ini supaya teman-teman bisa saling belajar ya tentang diagnosis ya, penyebab dan juga penanganannya. Jadi nanti teman-teman tetap harus upload ya di Spada, tapi saya juga akan membuatkan link Google Drive yang open editor sehingga teman-teman bisa langsung saja memasukkan hasil kerjanya ya, tetapi tolong ditulis ya nama dan NPM-nya itu ya. Baik, gini, nama dan kebutuhan khususnya apa. Jadi nama mahasiswa, NPM ya usah kepanjangan nanti. Nama mahasiswa dan kebutuhan khususnya apa. Misalnya tadi tunarungu dan tunanetra. Itu jadi nanti teman-teman bisa langsung nyari. Oke, selanjutnya Bu Husnul Khotimah, silahkan. Bunda, terima kasih menambahi ya Bunda ya untuk anak tunarungu. Ya, boleh. Tadi sudah diterangkan dengan sangat jelas. Nah, ada yang sedikit saya tambahkan tentang kemampuan intelektual dan sosial emosional anak tunarungu tersebut. Anak tunarungu ini memiliki kemampuan intelektual yang umumnya itu normal anaknya, namun keterbatasan dalam berbahasa menghambat prestasi akademik anak tersebut dan perkembangan kognitifnya. Aspek penglihatan dan motorik biasanya itu berkembang lebih cepat daripada anak umumnya. Jadi lebih mengandalkan pada aspek penglihatannya gitu tuh. Kemudian untuk sosial emosional gitu ya. Yang pertama itu anak dengan tunarungu mudah merasa curiga akibat hambatan dari komunikasi. Kemudian sering bersikap agresif sebagai bentuk ekspresi dia karena dia tidak paham gitu. Kemudian memiliki egosentrisme lebih tinggi dan perasaan takut terhadap lingkungan yang sangat luas. Jadi gunakan saya karena kok putus-putus ya? Putus-putus Bun, boleh ditutup aja kameranya Bun. Oh, terpental. Oh iya ya, yuk sudah jelas. Monggo ditutup kameranya saja. Saya ulangi lagi ya Bun ya. Saya menambahkan untuk aspek intelektual dan sosial emosional anak tunarungu. Anak tunarungu ini kebanyakan memiliki kemampuan intelektual yang umumnya itu namun keterbatasan dalam bahasa luar atau menghambat akademik dan perkembangan kognitif. Aspek penglihatan dan motorik biasanya ini dari anak-anak itu karena hambatan dalam berkomunikasi, kemudian bersikap agresif sebagai ekspresi ketidakpahaman dia terhadap komunikasi antara itu yang lebih tinggi perasaan takut pun nanti saya jadi keponakan saya itu anak tunarungu tetapi anaknya normal, yaitu lebih ke visual daripada untuk berbahasa ya. Kalau saya diajak bahasa isyarat saya belum paham, jadi saya lebih ke
gambar-gambar, tulisan-tulisan gitu kalau ngomong sama dia. Dan dia juga agresif pun, misalnya kayak Jaili gitu, dia malah menjahili saya itu malah lebih, dia ambil ember, saya ditutupi sama ember, malah lebih gitu mengekspresikan itu. Bunda, makasih. Terima kasih Bu Husnul Khotimah. Silahkan satu lagi. Siapa lagi yang akan mempresentasikan? Saya sudah membuat tautan ya untuk mengumpulkan tugas di Spada. Nanti saya akan berproses untuk membuat di Google Drive-nya ya, supaya teman-teman bisa saling belajar. Silahkan Bu Yuliana Trihernawati. Kebutuhan yang lain ya. Bu Yuliana tentang apa? Ya, Bu Yuliana tentang apa? Silakan Bu Yuliana. Belum dibuka mic-nya Bu Yuliana. Saya tentang kebutuhan, saya gangguan komunikasi dan anak kesulitan belajar, Bunda. Ya, siap. Ya. Oke, silakan Bu Yuliana. Ya. Mau share screen atau siapa? Disampaikan saja ya, Bunda. Oke. Gangguan komunikasi pada anak usia dini bisa meliputi keterbatasan berbicara, kesulitan memahami kata-kata, atau gangguan penggunaan bahasa. Gangguan ini bisa mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Identifikasi dini dan penanganan yang telah sangat penting untuk meminimalkan dampak jangka panjang. Keterlambatan bicara akan mungkin kesulitan mengucapkan kata-kata atau kalimat dengan jelas atau berbicara lebih lambat dari anak seusianya. Gangguan bahasa. Anak mungkin kesulitan memahami bahasa atau menggunakan bahasa dengan benar, memasuki penggunaan kosakata, tata bahasa, dan arti kata, gangguan artikulasi dan fonetik. Anak mungkin kesulitan mengucapkan bunyi-bunyi tertentu atau mengucapkan kata-kata dengan benar, gangguan kelancaran bicara. Anak mungkin kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan lancar, seperti mengulang-ulang suku kata atau kata. Udah selesai apa belum? Ayo, Kang Fani kok nggak mau jalan, Bunda? Oh, makanya Ya nggak bisa. Iya, maaf Bunda, ini kok saya kok gangguan ini. Kenapa pengaruh sinyal? Karena di sini hujan, Bunda. Iya. Iya, sebelumnya minta maaf ya Bunda. Ya Bunda. Maaf sebelumnya, boleh dilanjut yang lain dulu Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Bu Usi. Bu, izin melanjutkan tentang ABB ya. Izin melanjutkan tentang ABB yang belum disampaikan sama Bu Juliana. Anak berkesulitan belajar adalah di mana anak itu mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan secara khusus sesuai dengan bentuk dan derajat kesulitannya.
Para medis menjelaskannya bahwa dari deteksi medis anak-anak berkesulitan belajar mengalami penyimpangan dalam perkembangan otaknya yang diakibatkan oleh adanya masalah pada saat persalinan atau memang sejak dalam kandungan mengalami penyimpangan. Jadi gangguan ini tuh kesulitannya tuh menjadi dua klasifikasi, yaitu gangguan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Berhubungan dengan perkembangan ini menyangkut gangguan perhatian, ingatan, motorik, persepsi, berbahasa, dan berpikir. Kesulitan belajar perkembangan dapat mempengaruhi proses penerimaan dan menginterpretasikan dan merespon stimulus dari lingkungan. Sedangkan kesulitan belajar secara akademik ini akan mempengaruhi mereka belajar membaca, menulis, berhitung, ataupun matematika. Sedangkan penyebabnya yaitu adanya faktor atau kondisi fisik, lingkungan, motivasi dan afeksi, serta kondisi psikologis. Karakteristik ini, anak-anak biasanya hiperaktif, gangguan persepsi motoriknya terganggu, emosinya labil, kurang koordinasi, gangguan perhatian, impulsif, dan gangguan memori berpikir, dan kesulitan akademis secara khusus dalam mendengarkan ataupun membaca. Seperti itu, Bun. Dan dilanjutkannya, anak karakteristik ini biasanya menulisnya dengan tuh sangat lambat, salah dalam menulis huruf atau angka, tulisannya miring, jaraknya tidak rapat, kesulitan mengikuti garis lurus, tulisannya tidak terbaca, tekanan memegang mesinnya pun tidak terlalu kuat, bahkan lemah. Dalam mengeja, mereka itu perlu ada tambahan nganganya seperti Bandung, Bandunga. Terus muncul ada suatu kesulitan mengeja seperti itu, dan vokalnya terlalu visualnya itu ada gangguan sedikit gitu, Bun. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bu Ulfi. Ya, terima kasih Bu Ulfi sudah melengkapi. Ya, jadi ternyata anak berkesulitan belajar itu juga ini ya. Cuman dari 5 teman-teman tadi, Bu Sukamti, Bu Eka Ferawati, Bu Kusnul Khotimah, Bu Yuliana Trihermawati, dan Bu Ulfi Sukrina, ini saya belum begitu mendapatkan penyebabnya. Nah, di Bu Ulfi apakah ada penyebabnya, Bu Ulfi? Boleh mic-nya dibuka. Penyebab dari berkebutuhan khusus tersebut apa? Bu Ulfi. Sebentar, Bun, ya. Penyebab kesulitan belajar pada anak itu adanya menurut single dan GERD, mereka disebabkan adanya disfungsi sistem saraf yang disebabkan oleh cedera otak pada masa perkembangan otak, ketidakseimbangan zat kimiawi di dalam otak, gangguan perkembangan saraf, serta kelambatan proses perkembangan individu. Ada 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu faktor organis atau biologis yang disebabkan oleh saraf, sistem saraf pusat, faktor genetis yaitu keturunan, serta faktor lingkungan yang disebabkan oleh kesulitan belajar pada anak bersifat primer atau utama, tetapi lebih banyak bersifat sekunder. Seperti itu, Bun. Itu sudah ada di PowerPoint ya? Ya, nanti disampaikan di PowerPoint. Ya, belum kan berarti tadi ya? Belum saya tulis. Iya, teman-teman sebelum diupload tugasnya, tolong pastikan apakah teman-teman sudah menyantumkan penyebabnya. Karena saya dengar dari tadi ya 5 mahasiswa yang menyampaikan itu, saya kok belum terlalu mendengar ya penyebabnya begitu ya. Tolong cari lagi. Saya yakin kok dari tulisan artikel-artikel itu pasti ada penyebabnya.
cuman teman-teman lupa aja gitu ya, nggak menyantumkan. Jadi yang namanya diagnosis itu kita kan mencari gitu ya, mencari kelemahan atau kebutuhan khusus apa dalam diri anak itu. Diagnosis awal ya, men-screening awal, kemudian mencari tahu penyebabnya, gitu kan, sampai di situ aja. Sebenarnya penanganannya nggak perlu karena nanti ada mata kuliah sendiri penanganan, tapi nggak apa-apa lah untuk melengkapi informasi, nggak apa-apa. Terus penanganannya harus menggunakan huruf braille dan seterusnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi minimal itu ada diagnosis dan penyebabnya. Oke, uraian dari tipe berkebutuhan khusus tersebut, uraiannya, ciri-cirinya gitu ya, kemudian penyebabnya, gitu ya teman-teman ya. Izin Bun, izin Bun. Sebenarnya punya saya tadi sudah saya ada penyebabnya, cuma belum saya baca Bun. Ya itu dia ya, mana aku tahu kalau belum dibaca. Tadi Oh gitu. Bunda, kalau saya tadi untuk penyebabnya yang tunarungu ada, tapi yang tunanetra belum ada. Ya betul, ada yang tunarungu, yang tunanetra belum. Nanti ditambahkan ya. Nanti saya tambahi Bunda nggih, matur Ya suwun. pokoknya ya minimal itu ya. Jadi ciri-cirinya, kemudian ketidakmampuannya gitu ya, dan penyebabnya. Kalau kemudian ada penanganan ya alhamdulillah, nggak apa-apa, itu melengkapi. Oke Bu Yulia Citra, silahkan. Setelah itu terakhir Bu Karlita ya. Oke, mudah-mudahan sudah ada ini ya. Maaf ya, ini saya sedikit saja. Oh iya ya, maaf Bu Yulia, sebentar, ada pertanyaan dari Bu Karlita. Silahkan Bu Karlita. Oke, mengenai ini Bunda yang barusan apa kesulitan belajar gitu. Ya. Iya, jadi kan dulu pas semester yang lalu itu kan di mata kuliah fisik motorik itu disampaikan kalau misal anak itu tidak melalui tahapan ketika kecilnya itu tidak sempurna, tidak melalui tahapannya itu dengan sempurna, maka itu akan mengganggu kesulitan dalam belajarnya di masa yang akan datang. Nah, apakah ini juga apakah apa yang disampaikan tersebut itu hal itu benar Bunda? Tadi yang disampaikan teman-teman ketika menyebutkan penyebab dari kesulitan belajar itu kok tidak ada hal itu. Nah, apakah yang tadi itu tahapan yang tidak sempurna ketika anak di masa kecil itu juga bisa berpengaruh terhadap apa tadi kesulitan belajar nggih? Ya. Tadi kalau saya tidak salah mendengar, kesulitan belajar itu selain selain penyebabnya adalah pada gangguan otak, ada mungkin kecelakaan ya, otaknya berkembang tidak sempurna, terus juga ada faktor lingkungan. Nah, bisa jadi anak berkesulitan belajar itu faktor lingkungan gitu. Artinya lingkungan nggak mendukung anak itu untuk belajar gitu. Misalnya dengan pola asuh yang pembiaran, anak itu main bola terus, nggak pernah baca buku, nggak pernah diajarin secara akademik ya, maka dia akan berkesulitan belajar. Misalnya ketinggalan dia tidak dapat membaca, itu aja sudah merupakan kesulitan belajar kan. Membaca itu kan nomor 1 ya, tetapi ketika anak ini memang tidak pernah dilatih untuk membaca, ya akhirnya dia akan berkesulitan belajar. Begitu. Jadi faktornya tadi ada ya, kalau nggak salah tadi berkesulitan belajar tadi Bu Yuliana, terus dilanjutkan oleh Bu Ulfi ya, kalau tidak salah ya tadi ya Bu Ulfi ya. Tadi ada ya penyebabnya itu selain dari fisik, dari perkembangan otak, tadi ada cedera otak juga gitu ya. Biasanya begini, cedera otak itu yang sering saya baca ya, sering dialami itu ketika bayi dia jatuh kena kepala begitu, lalu diperiksa oleh dokter, di CT scan dan sebagainya, ada sedikit permasalahan begitu di otak, tetapi orang tuanya tidak berani untuk operasi misalnya itu, dan itu akan menghambat kecerdasan dia gitu Bu Karlita. Jadi memang betul ada unsur faktor
faktor di benar kata Bu Karlita tadi bahwa ada faktor lingkungan ya penyebabnya. Nah itu salah satunya ketika stimulasi fisik motoriknya itu kurang, itu betul bisa mengalami keterlambatan. Makasih ya Bu. Ya gitu ya Bu Karlita. Penjelasannya. Ya terima kasih. Monggo selanjutnya Bu Yulia Citra. Terima kasih Bunda. Ini saya menambahkan untuk yang tunarungu untuk penyebabnya bisa karena genetik atau keturunan, bisa karena memang infeksi waktu kehamilan, bisa ada komplikasi waktu persalinan, bisa memang ada infeksi setelah melahirkan itu kemudian bayi bisa ada infeksi di telinganya, mungkin juga ada kemungkinan dari paparan suara yang keras terus-menerus. Kalau misalnya anak-anak yang pakai headset misalnya begitu terus-menerus itu bisa juga merusak. Kemudian ada cedera kepala, itu bisa jadi juga penyebabnya. Kemudian tanda apa yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat atau kita bisa diagnosis misalnya waktu anak kita itu berbicara dengan kita, misalnya dia ditutup telinganya satu gitu terus dengar gitu makin dekat gitu. Nah itu bisa jadi tanda. Atau mungkin juga kita bisa lihat waktu kita berbicara dengan anak kita, dia nggak mengerti misalnya perintah, misalnya salah satu begitu ya, tidak mengerti apa yang kita sampaikan, itu bisa jadi mungkin ada gangguan pada pendengarannya, bisa jadi seperti itu. Atau dia mungkin minta kita mengulang-ulang perintahnya atau kalimatnya, bisa jadi ada gangguan di bagian telinganya begitu. Kemudian dia juga nggak mau ikut partisipasi, jadi diem begitu. Kemungkinan itu bisa jadi ada tanda atau ada masalah di pendengarannya begitu Bunda. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Bu Yulia Citra sudah melengkapi semuanya. Oke, baik teman-teman, saya sudah tautkan ya untuk tautan tugasnya. Jadi ada 2 ya teman-teman. Yang pertama silahkan diupload di Spada, sudah saya sediakan. Kemudian sampai nanti malam ya, sampai jam 9 ya. Oke, tentunya teman-teman sudah siap semua kan ya. Jangan lupa diuploadnya di PDF saja supaya bisa ini ya, bisa diupload. Kemudian yang kedua adalah diupload di Google Drive yang sudah saya sampaikan di grup ya. Jadi jangan lupa penamaannya nama mahasiswa dan jenis APK. Maaf Bunda, izin bertanya, dikumpulkannya di 2 tempat atau ya, cuma di Spada saja Bunda? Dua. Atau di Oh ya, oh ya Bunda, ya. terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Sudah? Oke, baiklah. Baik teman-teman, baik teman-teman, saya akhiri perkuliahan kita kali ini. Kita sama-sama saling belajar ya untuk mendiagnosis dan juga untuk mengetahui penyebabnya. Nanti setelah ini ya teman-teman upload saja semuanya. Minggu depan kita bertemu lagi ya, dan akan ada tugas berikutnya ya. Jadi ini bernapas dulu ya tugas, terus sampai ya. Nanti setelah minggu depan nanti saya sampaikan tugas berikutnya, tetapi kita diskusikan saja dulu ya. Teman-teman boleh nanti minggu depan kita bisa lanjutkan. Tadi apa yang belum dibahas ya, kalau nggak salah autis ya, autis, ADHD, tunalaras ya. Oke, tunagrahita, tunadaksa. Tolong ada yang menyampaikan yang dapat tugas daksa, tunalaras dan tunagrahita ya. Oke, baik, kita akan belajar bersama-sama dan sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.